Assalamualaikum Umat, berjumpa lagi bersama kami Ziul. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul No Country for Old Men yang disutradarai oleh Joel Coen dan Ethan Coen. Dan sebelumnya mohon dukung kami dengan like dan subscribe. Dan kami tidak bosan-bosannya mendoakan agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa harus menunggu lama, langsung saja ke TKP. Film ini dibuka di mana kita diperlihatkan gambar daerah terpencil dan terbuka lebar di Texas Barat pada bulan Juni 1980. Cerita dimulai dari sudut pandang seorang sheriff lokal, yaitu Sheriff Bell yang diperankan oleh Tommy Lee Jones. Sheriff tersebut menceritakan tentang perubahan zaman. Di masa lalu, beberapa sheriff tidak pernah memakai senjata seperti yang dilakukan almarhum ayahnya yang juga seorang sheriff. Scene selanjutnya yaitu di Jalan Raya Gurun. Anton yang diperankan oleh Javier Bardem ditangkap oleh seorang deputi. Kemudian adegan beralih di kantor polisi, di mana deputi menelpon Sheriff Bell. Dia memberitahu Sheriff Bell tentang perangkat aneh yang dimiliki Anton. Deputi tersebut mengira itu tangki oksigen, tetapi sebenarnya itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh oleh Anton. Si deputi membelakangi Anton yang menyelinap di belakangnya, dan tepat ketika deputi untuk telepon, Anton menyerang deputi hingga tewas. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Anton melarikan diri dengan mobil patroli. Di tengah jalan raya, dia menggunakan lampu dan sirine mobil patroli untuk menghentikan seorang pengendara sedan. Anton meminta pria itu untuk menyerahkan mobilnya. Namun, si pria merasa aneh dan melontarkan banyak pertanyaan. Anton kemudian meminta pria itu untuk diam dan menekan pistol baut yang terpasang pada tangki oksigen ke dahi pria paruh baya tersebut. Dia menekan pelatuknya dan pria tersebut pun tewas. Scene selanjutnya di tempat lain di gurun. Laulin yang diperankan oleh Josh Brolin sedang berburu. Dia melihat jejak darah yang aneh, dan darah itu menuju ke arah seekor anjing pincang. Laulin menelusuri jejak anjing tersebut. Dia akhirnya menemukan beberapa truk pick-up yang terparkir. Di situ terlihat beberapa penjahat Meksiko dan anjing mati terbaring di tanah. Hanya seorang pengemudi yang terluka parah yang masih hidup. Si pengemudi tersebut meminta air kepada Laulin, tetapi Laulin mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Dengan hati-hati, dia mengambil senapan mesin ringan pria itu dari kursi dan peluru dari saku kemejanya. Di sebuah mobil, Laulin melihat tumpukan yang tampak seperti heroin yang sangat banyak. Di sini Laulin sadar bahwa ini adalah perang antar geng narkoba. Laulin kemudian melacak satu persatu penjahat yang lolos dari baku tembak tersebut. Sehingga di sebuah pohon dia menemukan pria yang telah tewas. Di situ dia menemukan koper besar berisi 2 juta dolar dan pistol. Dia mengambil uang dan pistol tersebut. Laulin kemudian kembali ke rumah. Dia menyembunyikan senapan tersebut di bawah rumahnya. Istrinya yang bernama Carla kesal karena dia pergi sepanjang hari, dan dia menolak untuk memberitahu di mana dia menemukan pistol dan koper yang penuh dengan uang tersebut. Malam itu Laulin merasa bersalah karena tidak membantu si pengemudi yang meminta air. Laulin memutuskan bahwa dia harus membawa air ke pengemudi yang terluka tersebut. Dia tiba di tempat kejadian dan memarkirkan mobil di sekitar bukit. Dia membawa air ke lokasi pria sekarat tersebut, tetapi menemukan pria yang terluka itu telah terbunuh oleh senapan di kepalanya. Laulin kembali ke tempat di mana dia memarkirkan mobilnya. Tiba-tiba Laulin melihat truk lain diparkir di sampingnya. Lalu 2 pria keluar dari truknya. Dia mencoba bersembunyi. Beberapa pria bersenjata muncul dan menembak ke arahnya hingga mengenai bahu, dan Laulin langsung melarikan diri.
Saat Laulin jatuh ke sungai, dua pria Meksiko mengirim seekor anjing untuk mengejarnya. Untuk menghindari tembakan terus-menerus, Laulin menyelam ke sungai dan berenang ke hilir. Akhirnya menyeberang ke sisi lain. Namun, anjing mendekatinya dan Laulin berhasil membunuh anjing itu pada saat ia melompat ke arahnya. Laulin membalut lukanya. Dia menyadari bahwa dia menghadapi orang-orang yang berbahaya. Dia kembali ke rumah dan menyuruh istrinya untuk tinggal bersama ibunya di desa. Di sisi lain, Anton sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin. Pemiliknya berbicara banyak, tetapi Anton kesal dengan obrolan tersebut. Sehingga psikopat itu berencana membunuh apabila pria itu salah dalam menebak koin. Anton mengharuskannya untuk menebak koin, yang tampaknya itu adalah pilihan hidup atau mati. Dan beruntungnya tebakannya itu tepat. Malamnya, dua pria berpakaian rapi membawa Anton ke lokasi bentrok tersebut untuk sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Orang-orang tersebut memberikan alat pelacak yang dapat dia gunakan untuk menemukan koper uang yang di dalamnya terdapat transporter. Anton yang tergoda dengan jumlah uang tersebut langsung mengambil pistol dan membunuh keduanya. Keesokan paginya, Sheriff Bell dan Deputi Wendell menanggapi laporan tentang mobil yang terbakar. Mereka ke lokasi bentrok tersebut, di mana Sheriff Bell mengenali truk Laulin yang berada di sana. Scene berganti di mana Anton mampir ke tempat tinggalnya Laulin dan Carla, yang dalam keadaan sudah terkunci. Anton memaksa membuka kunci dengan menggunakan senjata pamungkasnya, dan ternyata Laulin sudah pindah dari tempat tersebut. Dia mencoba untuk mengintimidasi teman mereka untuk mengungkapkan di mana Laulin berada. Laulin mengantarkan istrinya ke bus dan meyakinkan bahwa dia akan menelponnya dalam beberapa hari ke depan. Dia naik taksi dari terminal bus ke motel, di mana dia menyewa kamar dan menyembunyikan koper uang di dalam saluran ventilasi kamar tersebut. Laulin meninggalkan hotel untuk membeli beberapa kebutuhannya. Saat Laulin kembali ke motelnya, terlihat sebuah truk yang diparkir di dekat kamarnya yang membuatnya curiga dan dia mengarahkan pengemudi untuk membawanya ke motel yang lain. Sementara itu, Anton mencoba mencari tahu kemana tujuannya Laulin. Dia kemudian mulai mengemudi mencoba menelusuri kemana tujuannya Laulin. Menyadari keadaan semakin berbahaya, keesokan paginya Laulin membeli beberapa peralatan dan senapan beserta amunisi. Dia kembali ke hotel pertamanya dan menyewa kamar kedua tepat di belakang kamar pertamanya, di mana saluran ventilasi udara kamar ini terhubung dengan kamar pertamanya. Anton yang sedang mengemudi mendengar alat pelacak berbunyi. Dia menemukan motel itu dan Anton melacak kamar berdasarkan frekuensi yang mengarah ke kamar pertama Laulin. Anton menyewa sebuah kamar dan melepaskan sepatu botnya sehingga dia bisa berjalan dengan tenang ke kamar tempat sinyal itu berasal. Saat masuk ke kamar, Anton menemukan tiga pria Meksiko di dalam ruangan dan langsung membunuh mereka. Suara yang gaduh memberitahu Laulin di ruang sebelah. Anton mencari koper itu di ruang itu. Laulin mencoba kabur dengan membawa uang tersebut. Keesokan harinya, di sebuah gedung perkantoran bertingkat, seorang pembunuh bayaran bernama Carson sedang berbicara dengan bos mafia narkoba. Bos itu kesal dengan banyaknya pembunuhan yang dilakukan oleh Anton. Dia ingin Carson mengatasi Anton dan mengambil uangnya. Carson pun memberitahu sang bos bahwa dia pernah berurusan dengan Anton dan sudah sangat mengenal seluk-beluknya. Kita dialihkan ke scene di mana di kota perbatasan Laulin menyewa kamar di hotel tua yang kumuh. Dia mencoba mencari tahu bagaimana Anton melacaknya ke motel sebelumnya.
Dan akhirnya dia menemukan transporter yang digunakan Anton untuk menemukannya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang mencurigakan dan dia melihat bayangan kaki di bawah pintunya. Anton menembakkan kunci, Laulin kemudian menjatuhkan koper itu dari jendela lantai 2. Laulin yang terluka mencoba menghentikan mobil dan menyuruh sopir untuk mengantarnya keluar dari sana. Tetapi Anton membunuh pengemudi tersebut. Laulin merunduk sambil mengemudikan mobil sehingga menabrak kendaraan lain. Dia bersembunyi di balik mobil yang ada di sekitarnya. Di sini dia berhasil menembak dan melukai Anton. Laulin yang tidak ingin diketahui keberadaannya membeli jaket dari beberapa pemuda yang lewat di jembatan perbatasan. Dan dia juga melemparkan koper uang ke pagar perbatasan. Dia menutupi bajunya yang berdarah dengan jaket dan menyamar sebagai orang Meksiko yang sedang mabuk. Di pagi hari, dia dibangunkan oleh orang yang telah menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Sheriff Bell terus merasa terganggu dengan apa yang dilihatnya di gurun. Dia pergi mengunjungi Carla di desa dan memintanya untuk menghubungkannya dengan suaminya. Dia menjelaskan bahwa Laulin sedang berurusan dengan pembunuh yang sangat berbahaya. Scene berpindah di mana Anton membakar mobil sebagai pengalih perhatian untuk mencuri persediaan obat untuk lukanya. Di sebuah kamar motel, dia memotong celananya dan merawat lukanya. Carson mengunjungi Laulin di rumah sakit Meksiko dan menyarankan agar dia menyerahkan uang itu agar Carson dapat melindunginya. Saat Carson kembali ke hotelnya, tiba-tiba Anton muncul. Carson mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Anton untuk keselamatannya. Tetapi ketika telepon berdering, Anton langsung membunuhnya. Laulin yang sedang berbicara di telepon dan Anton mengatakan kepadanya bahwa jika dia memberikan uang kepadanya, dia tidak akan membunuh istrinya. Dan Anton memberitahu Laulin bahwa dia tahu persis di mana dia berada. Dan Laulin memberitahu Anton bahwa dia akan membunuhnya lalu menutup telepon. Laulin meninggalkan rumah sakit dan mengambil kopernya. Dia menelpon Carla di rumah ibunya dan menyuruhnya terbang ke El Paso untuk menemuinya. Sementara itu, Anton pergi ke Dallas, di mana dia ingin membunuh sang bos. Karena tidak hanya memperkerjakan Carson, tetapi juga orang-orang Meksiko. Orang-orang Meksiko yang telah membuntuti Carla mengikuti dia dan ibunya ke bandara. Salah satu orang Meksiko membantu ibunya membawa barang bawaan dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia dan Carla akan pergi ke El Paso. Di bandara, Carla menelpon Sheriff Bell dan memberitahunya di mana Laulin tinggal di El Paso. Sheriff Bell yang sedang menuju ke motel Laulin mendengar tembakan otomatis dan melihat sebuah truk pick-up melaju kencang. Di motel, Sheriff melihat sejumlah besar selongsong peluru di kolam renang di mana seorang wanita terlihat sudah tewas. Dia kemudian melihat Laulin mati di dekat pintu kamarnya yang terbuka. Yang bisa dilakukan oleh Sheriff Bell hanyalah menghibur Carla ketika dia tiba. Scene berpindah di mana Sheriff Bell mengunjungi pamannya yang bernama Alice untuk memberitahunya bahwa dia ingin pensiun karena dia merasa terganggu terhadap kekerasan yang dia lihat. Sementara itu, Anton mengunjungi Carla yang baru saja menguburkan ibunya yang meninggal karena sakit.
Dia mencoba menjelaskan semua yang ia tahu, namun Anton membalik koin. Tapi Carla menolak untuk menebaknya. Carla menolak permainan Anton dan mengatakan bahwa dialah yang memutuskan apakah membunuh atau tidak. Anton meninggalkan rumah dan berhenti untuk memeriksa sepatunya yang nampaknya ada darah. Scene berpindah di mana Anton sedang mengemudi. Secara tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah mobil yang sedang melaju melalui persimpangan. Anton keluar dari mobilnya dengan tulang lengannya menonjol keluar dari sikunya. Kedua bocah mendatanginya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Lalu Anton membayar salah satu anak tersebut untuk kemejanya, untuk membuat gendongan di lengannya, dan meminta mereka untuk tidak memberitahu pihak berwenang kemana arah dia pergi. Anton yang sedang berjalan terlihat sudah cedera, dan film pun selesai. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah menonton, yang tentunya video kami masih banyak kekurangan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.